Pemirsa, Laras Faizati, terdakwa penghasutan demo Agustus 2025 akhirnya bebas dari rumah tahanan di Pondok Bambu, Jakarta Timur pada Kamis petang. Dan detik-detik bebasnya Laras Faizati disambut sukacita sejumlah keluarga dan juga rekan. Laras Faizati akhirnya menghirup udara bebas dari rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Laras dinyatakan bebas setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis 6 bulan tanpa perlu dijalani dan memerintahkan Laras keluar dari tahanan. Usai bebas, Laras Faizati mengaku bersyukur bahwa dirinya bisa bebas setelah 5 bulan ditahan di rutan Pondok Bambu. Meskipun begitu, Laras berharap kasus yang menimpa dirinya bisa menjadi pelajaran agar tidak ada orang lain yang mengalami kasus serupa. Dan aku juga ingin mengirimkan solidaritas untuk semua teman-teman yang masih menghadapi persidangan dan masih meraih keadilan. Semoga Allah mudahkan jalan teman-teman semua untuk mendapatkan keadilan. Dan semoga kasus aku hari ini akan menjadi refleksi negara ini agar kedepannya akan ada ruang lebih besar untuk perempuan bersuara dan tidak akan ada laras-laras lainnya yang dikriminalisasi. Alhamdulillah ya Allah, anakku kembali dengan selamat ya Allah. Semoga kedepannya tetap tidak selamat. kurang suatu apapun ya Allah. Ya Allah. 5 bulan yang sangat roller coaster kehidupan saya. Ya karena terus terang di Jawa Timur ada yang meninggal. Ini kan suatu Pokoknya alhamdulillah bersyukur banget keluar dengan selamat. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis Laras Faizati dengan hukuman pidana selama 6 bulan penjara atas kasus penghasutan membakar gedung Mabes Polri dalam demo akhir Agustus yang lalu. Namun Hakim memerintahkan agar Laras dibebaskan. Keempat, memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Mantan pegawai ASEAN Interparliamentary Assembly Laras Faizati Hairunisa divonis 6 bulan penjara. Laras dinyatakan terbukti menghasut publik lewat media sosial dalam rangkaian aksi demo ricuh pada akhir Agustus 2025 lalu. Namun Hakim memutuskan pidana tersebut tidak perlu dijalani. Hakim memerintahkan agar Laras dibebaskan dari tahanan setelah putusan dibacakan. Namun Laras dijatuhi pidana pengawasan selama 1 tahun untuk tidak kembali melakukan tindak pidana. Vonis ini dibacakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan dalam sidang putusan yang digelar pada Kamis siang. Hakim menilai Laras terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa menyiarkan tulisan di muka umum yang menghasut untuk melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 161 ayat 1 KUHP. Sebelumnya, Laras Faizati ditetapkan menjadi tersangka buntut hasutan membakar gedung Mabes Polri Jakarta saat aksi unjuk rasa akhir Agustus 2025. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati Anyus melaporkan. Pemirsa, ribuan buruh berunjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta. Mereka menuntut kenaikan upah untuk penuhi kebutuhan hidup. Ribuan buruh berunjuk rasa di gedung DPR dan Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka menuntut upah minimum Provinsi Jakarta 2026 direvisi menjadi 5,89 juta rupiah, yang mencerminkan 100% kebutuhan hidup layak. Para buruh menganggap UMP Provinsi Jakarta tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup di Jakarta, apalagi bagi mereka yang telah berumah tangga dan memiliki tanggungan. Rupiah per bulan. Jadi Jakarta itu kota yang mahal. Gubernur Pramono Anung harus paham itu, bahwa orang yang bekerja di Jakarta dengan pendapatan 5,73 juta itu nombok. Kalau mengacu kepada KHL saja, nomboknya 160.000. Kita semua, kamu semua, siapapun yang kerja di Jakarta, hidup untuk nombok. Bahkan kan memalukan, harusnya gubernur kan lihat dong. Lihat upah di sekitar Bekasi.
Tuntutan juga ditujukan kepada DPR untuk segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan dan menolak usulan pilkada lewat DPRD. Dari Jakarta, Naura Syafika, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, libur panjang Isra Miraj, stasiun Pasar Senen ramai calon penumpang. Bahkan tercatat lebih dari 88.000 tiket ludes terjual. Para calon penumpang mulai memadati stasiun Pasar Senen Jakarta yang hendak berlibur keluar kota. Bahkan rata-rata mereka akan menuju Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, dan Purwokerto. Dari data KAI Daob 1, selama libur panjang Isra Miraj ini sebanyak 37.000 penumpang yang akan berangkat, di mana sekitar 14.600 penumpang dari stasiun Pasar Senen. Sementara itu untuk atasi peningkatan volume penumpang, dari pihak KAI menambah 9 armada kereta api jarak jauh, sehingga setiap hari ada 77 kereta api jarak jauh yang akan beroperasi dari stasiun Pasar Senen dan stasiun Gambir. Sementara di Bandung, Jawa Barat, sejak pagi tadi ribuan penumpang memadati stasiun kereta api Kota Bandung. Para penumpang akan melakukan perjalanan jarak jauh ke sejumlah wilayah di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. PT KAI Daob 2 Bandung menyediakan lebih dari 67.000 tiket dengan mengoperasikan 25 perjalanan jarak jauh. Bahkan tidak hanya keberangkatan, ribuan penumpang juga datang ke Kota Bandung dari berbagai daerah seperti Jakarta dan Surabaya. Pemirsa, 4 remaja ditangkap polisi saat asyik pesta minuman keras di area puskesmas di Sampang, Jawa Timur. Para pelaku ditangkap di rumahnya masing-masing dan diantar orang tua ke kantor polisi. Sekelompok remaja asyik pesta minuman keras di halaman samping Puskesmas Kedungdung, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Setelah videonya viral di media sosial, kepala Puskesmas langsung lapor polisi. 4 remaja kemudian ditangkap di kediamannya. Didampingi orang tua masing-masing, mereka diminta keterangannya di Mapolsek Kedungdung. Apa dan? Ya, alasannya hanya untuk menghangatkan badan aja. Memang itu bener miras dan? Ya, jadi betul miras. Bapak hasil didik dari Polsek Kedungdung. Karena masih berstatus pelajar dan di bawah umur, pihak kepolisian Polsek Kedungdung memberikan pembinaan. Pelaku meminta maaf didampingi orang tua serta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Seorang bocah SD di Denpasar, Bali dianiaya kekasih ayahnya. Pelaku emosi karena disebut sebagai perebut suami orang oleh korban. Seorang bocah perempuan dianiaya kekasih ayahnya di depan toko alat tulis di Denpasar, Bali. Peristiwa bermula ketika ayah korban mengantar korban untuk bertanding pencak silat. Namun dalam perjalanan pelaku menelpon ayah korban dan meminta bertemu. Mereka akhirnya bertemu di depan sebuah toko alat tulis. Saat bertemu, pelaku yang sedang live di media sosial emosi karena korban memanggil pelaku dengan sebutan perebut suami orang. Pelaku langsung menganiaya korban, sementara ayah korban tampak diam saja. Sementara masih belum, karena kasus status ini masih penyelidikan, jadi kita tidak bisa terlalu prematur dalam hal ini untuk meningkatkan ke tingkat sidik. Nah, hubungan pelaku dengan korban tidak ada hubungan. Kalau dari orang tua jelas pasti itu orang tuanya laki. Terkait dengan motif, sementara ini terkait dengan di dalam rekaman TikTok ya, ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan ya. Sementara itu hingga kini polisi masih memeriksa korban dan sejumlah saksi. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.